Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar semuanya dimanapun berada? Selamat pagi semuanya. Salam rindu dari saya Yuliana Benedikta. Ini pagi-pagi sekali ya, saya baru bangun tidur. Sudah cuci muka sih, tapi belum apa-apa gitu. Itu karena saya itu ya buru-buru mau bikin video ini ya, karena saya heran ya. Karena saya kasihan sama si Denny Karista itu. Karena saya ini tidak kenal sama si Dennis itu, saya tidak kenal. Hanya saya dulu sih saya jengkel sekali sama anak ini ya, saya jengkel sekali sampai saya nggak sudi lihat videonya. Tapi lama kelamaan saya ini penggemarnya Dewi Persik ya. Saya penggemar sekali sama Dewi Persik dulunya. Tapi lama-kelamaan saya ngamati videonya dia itu ya, videonya Dewi Persik, videonya Sule, videonya ini siapa, Kuyak-Kuyak. Itu saya sih kalau sama Sule sih saya kurang begitu mengikuti. Sama Kuyak-Kuyak itu dulu saya sering mengikuti. Juga Kuyak-Kuyak itu ya orangnya juga suka settingan. Jadi mungkin ya suka gimmick, mereka suka gimmick. Jadi ini ya korban gimmicknya mereka sendiri. Yang kasihannya justru si Denisnya itu yang kasihan, korban gimmicknya artis papan atas. Jadi kalau memang mereka dulunya nggak ngasih peluang untuk si Denis itu untuk masuk ke kehidupan mereka, ya pasti dong dia nggak berani. Karena dulunya mereka sudah kasih peluang, udah ini apa namanya itu udah ngasih peluang ke Dennis untuk bikin gaming apa jadi anak itu kan anak muda, jadi dia pikir ya ada gimmick begini aku bisa masuk TV. Nah, jadi dia yang keterusan. Itu yang salah siapa? Yang salah ya kuyak-kuyak sendiri. Yang harus disalahkan, yang harus tanggung jawab untuk kehidupan seorang Dennis. Kalau Dewi Persik, ya mulutnya tuh nggak jauh dari ini. Memang saya dulu penggemarnya dia ya. Memang Dennis salah. Apa namanya itu menyebut bapaknya. Tapi si Dewi Persik sendiri juga mulutnya juga seperti ember. Ngomongin orang, ngomongin selangkangan orang. Emang lu nggak punya selangkangan? Ngomongin anak orang lonte. Emang lu tahu di mana orang itu ngelonte? Ya jelas dia balas, dia memaki orang di sekitarmu. Jadi itu tolonglah kita sebagai pengamat itu jangan selalu membela orang sebelah pihak begitulah. Ya memang termasuk saya dulu. Saya dulu itu saya jengkel sekali sama si Dennis itu. Saya pikir apaan sih tiap hari kok ribet amat, berandaku dilewati anak ini terus. Tapi lama-lama saya itu ngamati. Ya yang salah kan artis-artis besar itu juga. Mereka sudah ternama. Kenapa harus membayar seorang selegram kalau menurut mereka dianggap kecil untuk mengikuti mereka bikin gimmick ini itu. Ya itu kan resiko kamu yang mau bikin gimmick biar rame, biar ini ratingmu naik gitu. Kayak memang si Dennis kadang perkataannya dia itu ya bukan agak sih, kadang-kadang ini memang selalu tidak sopan. Tapi kadang-kadang coba amati setiap video, tidak semua videonya Dennis itu menghujat orang. Saya sebagai orang NTT ya, saya pernah ada di satu TikToknya dia baru permulaan, ternyata dia itu mau mendoakan orang NTT. Dia bilang, hai orang NTT, saya doakan biar banjir itu tidak datang lagi. Tapi dari awalnya saya belum nonton yang belakangnya itu, saya dengarnya dia sudah kata-katanya mulutnya itu seperti mulutnya combrengan begitu, kata-kata itu mukanya itu. Jadi saya baru dengar dia hai orang NTT. Jadi saya itu sudah jengkel duluan begitu. Saya tidak nonton belakangnya. Tapi lama-lama dia lewat lagi kan, jadi saya tekan, saya coba nonton deh sampai belakang. Ternyata yang di belakang itu selain hai orang NTT,
itu memang nadanya itu kurang bagus, tapi di belakangnya itu saya dengar kata-kata dia itu mendoakan semoga tidak banjir lagi, semoga Anda baik-baik saja, semoga dilindungi sama Tuhan. Itu doa. Dan lagi itu pertama ya. Yang kedua saya ada lihat videonya dia ada ini apa itu membagi-bagi ke sembako. Berarti dia kan punya jiwa sosial. Dia punya jiwa sosial. Hanya karena dia tingkah begitu ya mungkin artis-artis itu sendiri yang setting dia seperti itu. Baru mereka keluar-keluar, oh mereka korbannya Dennis apa. Ya kalau mungkin Agnes mau nikah, saya juga heran kenapa si Dennis bisa singgung dia begitu. Mungkin ya dia pikir ada, karena kan sudah diajari sama kuyak-kuyak, diajari sama si Dewi Persik waktu masuk itu apa namanya itu TV sama Dewi itu. Kenapa yang sekarang disalahkan si Dennis? Kalau memang mau diboikot dari TV, ya si Dewi juga itu harus diboikot. Kenapa si Dewi Persik juga harus diboikot? Sekuyak-kuyak juga itu harus diboikot. Pertama tuh si Dewi Persik kenapa dia juga harus diboikot? Mulutnya juga kotor, omong selangkangan orang, ya. Dia bilang Dennis itu lonte di mana-mana. Itu sorry ya saya tidak bisa sebut di sini ya. Itu katanya itu udah ngelower. Emang dia pernah ngintip, dia pernah tahu pentai. Itu abnormal itu si Dewi Persik itu. Kenapa dia tahu itunya sudah lower? Kalau dia nggak pernah ngintip. Terus dia tahu, katanya dia bilang ada satu videonya Dewi Persik bilang, siapa sih nggak pernah tidur sama yang nggak tidur sama dia? Emang laki lu sudah pernah tidur sama Dennis? Enggak kan? Oh, bikin ini aja. Ya memang saya tidak kenal sama si Dennis, tidak kenal memang dia itu apa. Tapi ya kasihan lah, anak orang cantik-cantik, baik-baik, dia jual bunga, baik-baik dia itu apa menjalani orang punya kehidupan. Kamu gara-gara mau naik ratingmu, kamu ajak orang gimmick, abis itu kamu hina-hina gara-gara dia cadel. Memangnya kenapa kalau cadel? Sakitmu di mana kalau dia cadel, dia tidak bisa ngomong R? Menyakitkan kamu. Kalau orang punya kekurangan itu di mana? Itu namanya sudah pembulian massa. Itu kalian juga netizen yang bully-bully si Dennis itu, yang bully-bully karena dia cadel. Nama dia itu Denny Karista, kamu panggil Dennis cadel. Memangnya kalau misalnya ada di antara kita ini ya ada yang pincang, maukah dipanggil? Kalau saya misalnya saya pincang, saya tidak mau dipanggil si Yuli pincang. Saya punya nama, punya marga. Kenapa? Itu dia juga punya orang tua. Kalian bully begitu. Saya malam-malam saya iseng-iseng buka saya punya YouTube ya. Di beranda saya hanya nongol yang si Dewi itu ngata-ngatain orang. Itu Dewi Persik itu apa namanya juga diboikot. Walaupun dia papan atas, mulutnya juga tidak sopan. Dari dulu gimmick-gimmick melulu. Dari zamannya Jupe yang belum meninggal, dia juga gimmick-gimmick itu. Kalau mungkin ya ratingnya sudah turun, sudah mulai cari orang gara-gara sama orang, mau ini apa namanya itu mau berantem biar ratingnya tinggi, endorse-nya banyak. Itu juga kuyak-kuyak itu. Saya dari SMP saya nonton si kuyak-kuyak itu dari dulu, settingan melulu. Mungkin jobnya udah sepi, udah cari settingan. Memang dia artis papan atas, memang dia bermodal, dia berduit. Tapi duitnya itu ya, dapatnya itu dari ini, orang-orang punya makan perasaan. Apa orang-orang yang dihina di TV sebagai gimmick itu, mereka nggak punya perasaan. Apa tahu perasaan di belakang layar mereka, orang tua mereka malu anaknya di oce-ocean seperti itu. Bilang apa Dennis cantik? Ya cantik. Dennis kenapa bisa ini masuk ke kehidupan kalian? Gara-gara kalian yang cari dia kan, yang mau bayar dia untuk ngikutin gimmick kalian itu. Melihat anak orang itu ya, walaupun dia hanya jual bunga, ya dia juga halal.
dia juga halal dapat uang dari hasil karyanya sendiri, nggak ngemis kan ke rumahmu. Kalian yang sendirian datang mungkin mau cari mereka untuk itu gimmick itu, nanti habis di gimmick begitu dia sentil perasaan kamu, nanti suruh itu TV boykot orang, biar orang nggak bisa cari makan di TV, biar kalian yang cari makan sendiri di TV sampai kenyang-kenyang begitu. Orang sudah perasaan orang sudah kamu ini habis dimaki, habis dicaci, habis dihabuk sama, habis di itu dikerjain kalian di gimmick di TV kalian itu, baru di acara kalian tuh baru orang mau dibuang, mau di ini tendam begitu, dimaki-maki sampai selangkangan orang pun tidak itu. Memang itu kalau orang Cina bilang itu terlalu pentai itu si Dewi Persik itu. Dulu saya sih kagum sama Dewi Persik terus terang, karena dia sebagai seorang anak gadis itu ya, dia dari Jember sampai ke Surabaya itu tidak gampang loh. Itu tidak gampang memang. Saya kagum sekali untuk hal itu sama si Dewi itu tidak gampang. Dan setiap dia itu ya berantem sama siapa saja, sama keponakan saya selalu komen bela dia. Saya selalu komen bela dia. Untuk kali ini saya sudah ini saya tidak bela dia. Kenapa? Karena saya lihat gitu ya. Kenapa? Dia maki orang tidak ada masalah. Kenapa orang maki dia ada masalah? Emang dia siapa? Ya memang artis sensasional itu. Artis gara-gara cari gimmick itu. Ya memang kita orang-orang bodoh, kalian orang pintar. Kita tidak pintar omong, kalian pintar omong. Tapi ya jangan keterlaluan. Untuk Denis juga ya. Oke, untuk Denis Karista, selamat pagi, Dek. Walaupun kamu diboikot dari TV, dunia tidak sekecil daun kelor. Di belakang layar, di belakang TV juga kamu bisa berkarya. Saya lihat kamu dari tatapanmu, dari kamu mau nangis tapi tidak bisa menangis. Kamu berusaha untuk menunjukkan bahwa kamu itu kuat. Memang kamu anak yang kuat. Dari pandanganmu kamu itu tulus untuk orang lain. Walaupun dekat video-videomu itu kamu menghina orang, tapi itu terbaca dari matamu, tidak bisa membohongin, karena kamu itu bukan kata-kata memang untuk menghina, itu hanya kamu untuk di publik saja kamu berbuat begitu. Sebenarnya kamu ya di kehidupan sehari-hari kamu itu anak yang baik. Kamu terus saja berkarya, Tuhan menyertai kamu. Masih banyak fans-fansmu yang mendukung kamu. Kami selalu mendoakan dari jauh. Selamat pagi.